Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Semua tentunya dalam keadaan sehat, bukan? Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita pujikan bersama-sama ya adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan telah berikan satu hari lagi untuk kami boleh bersekutu bersama di dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan berkatilah kami semuanya, baik guru-guru dan juga murid-murid sekolah minggu yang melaksanakan ibadah online ini. Segala firman yang akan ditaburkan, Tuhan kiranya boleh mendarat di tanah hati yang baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, hai, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengambil sebuah judul yang sangat indah, yaitu mengumpulkan kepingan-kepingan hati yang hancur. Haleluya. Kita mau ngambil seorang tokoh di Alkitab, yaitu yang bernama Ahitofel. Ahitofel ini hidup pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, dan kemudian Absalom. Nah, Ahitofel ini adalah seorang penasehat raja. Dan nasihat-nasihat Ahitofel ini didengar oleh Daud. Karena Daud mempertimbangkan bahwa nasihat-nasihatnya juga adalah berdasarkan firman Tuhan. Nah, setelah kematian Ahitofel ini, Daud kemudian menuliskan tentang siapa sesungguhnya Ahitofel ini baginya. Ya. Daud menggantikan kedudukan Ahitofel dengan dua nama, yaitu Yoyada bin Benaya, yang dia adalah seorang tentara. 1 Tawarikh 11 ayat 24. Kemudian sosok Ahitofel ini juga digantikan oleh satu orang yang lain yang bernama Abiatar. Dia adalah seorang imam. Ya, itu di 1 Samuel 30 ayat yang ke-7. Nah, berarti satu sosok Ahitofel ini setelah kematiannya digantikan oleh dua orang. Satu sebagai tentara, satu sebagai imam. Dalam hal ini artinya adalah Ahitofel ini sebelumnya berfungsi sebagai dua jabatan itu. Wow, hebat. Nah, mari kita mau telusuri sesungguhnya siapakah Ahitofel ini. Haleluya, nanti kita akan ketemu ya. Sangat indah firman Tuhan itu. Begini, Ahitofel ini di Alkitab tidak disebutkan ya. Dia ini anaknya siapa ya. Jadi yang disebutkan ditulis oleh Alkitab adalah Ahitofel ini orang dari Gilo. Ya, daerah Gilo, yaitu tanah bagian yang dibagikan oleh Yosua waktu itu adalah tanah kaum Yehuda. Artinya Ahitofel ini berasal dari Gilo di tanah Yehuda. Nah, yang unik, sejarahnya Ahitofel ini sebetulnya adalah sejarah yang bagi kita mungkin ya, sekali lagi mungkin kurang mengenakan. Ahitofel ini waktu kecil dijuluki orang tuanya ini atau diberikan nama, atau Ahitofel ini artinya adalah bodoh, ya, saudara kebodohan.
Ya mungkin waktu itu banyak yang panggil ya, Oon, apa lagi yang lain, Buduh, gitu kalau bahasa-bahasa Balinya ya. Nah, kemudian orang tuanya kalau manggil gimana? Misalnya mamanya, Ahitofel saudaranya kebodohan, stupid, ya. Atau apa malah atau apalagi lah istilah-istilah yang lain ya. Nama yang tidak enak kita dengar. Oh ngasih nama kok saudaranya kebodohan. Bu ya saudara kepinteran gitu loh ya. Orang tuanya ngasih nama Ahitofel itu adalah saudara kebodohan ya. Oon gitu ya. Nah, kalau kita menjadi sosok atau anak yang punya nama seperti itu, apa yang akan kita alami? Ya. Misalnya teman kita manggil, Oon. Tentu enggak enak. Ya. Bisa saja waktu kecil Ahitofel ini mindernya luar biasa. Gimana ndak minder dipanggilnya? Saudaranya kebodohan. Temannya manggil begitu. Oon. Ya. Aduh, nama yang tidak enak didengar. Ya. Tentu dengan nama ini akan membuat seorang pribadi anak ya dalam pertumbuhannya akan tertolak. Dia kemana-mana tidak suka dipanggil orang seperti itu sehingga hatinya menolak dengan sebutan itu. Puji Tuhan. Namun kemudian Ahitofel ini bertumbuh dengan tekad bulat untuk menjadikan dirinya orang yang bijaksana. Oh, puji Tuhan. Walaupun dia namanya seperti itu, dia bertekad ya, dia akan menjadi orang yang bijaksana, tekad yang kuat, tekad yang bulat ya. Terkadang prestasi seseorang itu biasa-biasa saja. Yang didapat dari keinginan yang kuat untuk diterima lingkungannya. Sehingga Ahitofel ini mengejar prestasi itu sampai dapat. Pokoknya aku harus menjadi orang yang bijaksana. Harus aku dapat itu. Sehingga dengan demikian Ahitofel berharap dapat diterima di lingkungannya ini. Dan hal ini berhasil ya. Ahitofel bertumbuh menjadi orang yang pandai, seorang yang pada masa itu, pada zaman itu nasihatnya didengarkan. Siapa yang mendengarkan? Ya tentunya raja karena dia menjadi penasehat raja. Puji Tuhan. Oh haleluya ya. Nah, kita mau telusuri ya sejarahnya sampai begitu itu bagaimana. Tentu Ahitofel merasakan ini semua. Yang pertama, yang bisa terjadi pada seorang yang tidak memiliki kasih sayang anak. Ya sekali lagi jadi Ahitofel ini tidak diketahui, tidak ditulis di Alkitab ya. Ya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Namun dari ayat demi ayat yang mau kita telusuri membuktikan bahwa karakter Ahitofel yang tanpa didikan seorang ayah adalah seperti ini. Satu, berjuang untuk membuktikan bahwa dia hebat. Seperti yang terjadi pada Ahitofel ini. Kemudian atau sebaliknya dia menyerah dengan hidupnya dan jadi orang yang gagal karena minder karena nama, minder karena tidak dididik seorang ayah yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, berlanjut setelah dewasa, Ahitofel ini tidak disebutkan juga siapa istrinya. Dia memiliki seorang anak ya. Anak ini namanya Eliam. Ahitofel bercita-cita agar anaknya kelak bertumbuh menjadi orang yang berpengaruh di masyarakat luas. Eliam jadi orang yang hebat, orang yang mengabdi pada negara dan bangsa. Ya, cita-cita yang luhur. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu, bisa jadi Ahitofel menamakan anaknya Eliam yang artinya Allahku adalah orang atau rakyat. Nah, ini mulai ya. Ahitofel karena dia ingin dia menjadi orang hebat, anaknya juga menjadi orang hebat. Dia sudah melenceng. Ya, kalau Ahitofel awalnya namanya anak saudaranya kebodohan, dia memberi nama anaknya Eliam ini adalah Allahku adalah orang atau masyarakat ya, atau rakyat. Dan cita-cita Ahitofel tercapai di mana anaknya Eliam menjadi pahlawan Israel ya.
2 Samuel 23 ayat yang ke-34. Namun sayangnya semuanya itu bukan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, tetapi hanya untuk mengejar pujian dari orang banyak. Haleluya. Kemudian hal yang kedua yang bisa terjadi pada seorang yang tidak memiliki kasih sayang anak, kasih sayang ayah, ya, bukan berarti tidak punya ayah, tidak. Tapi tidak memiliki kasih sayang seorang ayah adalah tujuan hidupnya yang paling utama bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi untuk supaya bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Atau sebaliknya, bisa juga merusakkan hidupnya dengan sengaja. Ya. Merusakkan hidupnya tentunya ada merusakkan secara jasmani dan secara rohani. Ya, kalau yang secara rohani merusakkan hidupnya, ya hidup semaunya sendiri, sudah semau-mau gue, tidak mau nurut ajaran, tidak mau nurut kebenaran, tapi semua mau gue. Nah, cita-cita Ahitofel untuk benar-benar memiliki keluarga yang punya nama besar di Israel terlihat dari nama cucunya, Batseba, yang artinya putri sumpah. Nah, Ahitofel punya anak, anaknya namanya Eliam. Eliam kemudian mempunyai anak yang bernama Batseba. Terangkai ya. Kalau sudah Batseba, sangat terkenal ya pada zamannya Raja Daud. Artinya Ahitofel bersumpah bahwa cita-citanya harus tercapai, yaitu keluarganya harus terhormat di Israel. Keluarganya harus terkenal. Walaupun Alkitab tidak menceritakan dengan jelas, namun mungkin peristiwa ini telah terjadi. Salah satu anggota tentaranya Daud bernama Uria adalah orang Het. Nah, kita sekarang ke Uria, tokoh ini. Kenapa? Karena ternyata Uria ini adalah bukan keturunan Israel. Dia orang Het. Uria ini diketemukan Daud ketika Daud mengalami dikejar-kejar ya. Kemudian dia masuk di Gua Adulam. Di sana kan seorang diri, dia tidak bisa makan, bahkan pura-pura gila supaya dapat makan ya waktu itu. Nah, kemudian ada seorang pemuda namanya Uria. Uria ini baik, mau bersahabat dengan Daud di dalam pelarian itu, di gua ya, namanya gua. Kemudian Daud di sana banyak sekali kumpulkan orang-orang. Bahkan di salah satu ayat dikatakan bahwa Daud ini punya anak-anak rohani ya. Jadi bukan anak kandung, bukan keluarga, istana, tapi anak-anak rohani. Dia disebutkan anak-anak ya, di kitab Mazmur ada itu ditulis ya. Jadi Uria ini kemudian setelah Daud berhasil kembali ke kerajaan, direkrutlah dia menjadi tentara. Haleluya. Mau lanjut, kita hubungkan lagi ya. Uria ini kemudian menikahi anaknya Eliam yang bernama Batseba. Haleluya. Ingat, ya, Tuhan memberikan ketentuan hukum kepada orang-orang Israel, tidak boleh kawin dengan orang yang bukan keturunan Israel. Atau bahasa rohaninya begini, orang Israel dilarang menikah dengan orang-orang dunia. Nah, ini dilanggar, ya, dilanggar oleh Eliam, dilanggar oleh Batseba, ya. Haleluya. Pelanggaran yang terjadi adalah kawin dengan orang yang dilarang oleh Tuhan. Ingat, waktu masuk bangsa Israel ini, waktu masuk tanah perjanjian ya, harus ditumpas, harus dibunuh, harus dimatikan adalah orang Het, orang Enak, orang Yebus, orang... Nah, Uria ini berasal dari sana. Ya, itu pelanggaran telah terjadi. Orang Het mestinya adalah bangsa yang harus ditumpas. Namun karena Uria ini menggabungkan diri pada rombongan Daud sejak dari Gua Adulam, maka Daud menerima Uria ini menjadi tentaranya. Ya. Rencana ini kemudian berlanjut ya, setelah Uria berhasil ya menikahi Batseba. Kalian tahu kemudian terjadilah sesuatu di dalam istananya Daud ya, di mana Batseba ini kemudian diperlakukan tidak senonoh oleh Daud ya, terjadi pelanggaran. Itu sebetulnya bukan, kalau ditelusuri ya, dua-duanya ada salah. Daud juga bersalah. Nah, Batseba juga sebetulnya salah karena melanggar ya, menikah dengan orang yang harusnya dibunuh, ditumpas, atau orang yang dibenci oleh Tuhan, si Tuhan. Hal yang ketiga,
Orang yang tidak dididik oleh seorang ayah yang benar akan membuat anak ini mudah tersinggung, mudah menyimpan dendam, dan sulit sekali untuk mengampuni. Tidak bisa menghargai pertobatan orang lain. Atau bisa juga terjadi sebaliknya. Orang yang tanpa didikan seorang ayah yang benar ini akan menjadi orang yang apatis, cuek bebek, tidak peduli dengan orang lain, ya, dan tidak peduli juga apa yang terjadi dengan orang lain. Dari bagaimana Ahitofel yang memihak kepada Absalom, ya. Nah, ini. Jadi Ahitofel ini kan penasehat raja. Di satu sisi dia adalah penasehat rajanya Daud, tetapi kemudian di sisi yang lain Daud ini punya anak namanya Absalom. Dia memberontak, dia ingin membunuh orang tuanya sendiri, yaitu Daud. Nah, nasihat Ahitofel ini karena dendam. Kenapa dendam Ahitofel ini? Karena cucunya yang cantik sekali, yaitu Batseba, ya, diperlakukan tidak senonoh oleh Raja Daud, sehingga Ahitofel ini punya dendam, ya, gregetan, awas Daud, ya, cucuku kamu perlakukan tidak baik. Sebab itu ketika Absalom ingin memberontak kepada ayahnya Daud, Ahitofel ini memberi nasihat juga kepada Ahitofel. Nasihatnya luar biasa, ya. Di kesempatan yang lain kalau kalian nanti sudah tumbuh remaja, dewasa, ya. Ini ada ayat-ayat yang begitu menusuk hati, ya, kalau kita dengar ya nasihatnya Ahitofel ini. Sungguh dia kepingin hancurkan Daud, ya, melalui Absalom anaknya sendiri. Bahkan Absalom dinasihati oleh Ahitofel supaya dijahati istri-istrinya ayahnya, yaitu Daud ini. Haleluya. Dicak-acak, ya. Nah, ini adalah sifat pendendam seorang yang dididik tidak benar oleh ayahnya. Tetapi karena Absalom ini juga punya nasihat yang lain, yaitu Husai, sehingga nasihat Ahitofel ini ditolak, tidak diterima, ya, karena ada nasihat yang lebih baik. Hal ini membuat Ahitofel gagal untuk mendapat kesempatan membunuh Daud langsung dari tangannya. Haleluya. Dendam, ya, karena cucunya diperlakukan seperti itu oleh Daud. Hal yang keempat yang bisa terjadi pada seorang yang tidak memiliki kasih sayang ayah, dia membunuh dirinya, dalam arti juga membunuh karakternya, membunuh secara rohani, ya. Jadi membenci siapapun. Mungkin dalam hal ini membenci dirinya sendiri juga, ya. Karena dia benci dengan diriku seperti ini, karena aku tidak dididik dengan benar oleh ayahku. Dikasih nama pun nama yang tidak enak didengar, ya. Atau juga dia bisa membunuh orang lain dalam arti secara rohani, menggosipkan orang lain, ya, merencanakan rancangan-rancangan yang jahat terhadap orang lain, ya. Bahkan mempunyai siasat-siasat yang jelek terhadap orang lain, terhadap teman-teman yang lainnya. Tidak memberi kesempatan orang lain untuk berkarya. Nah, seperti itu juga ada karakter-karakter bagi anak-anak, bagi orang yang tidak dididik dengan baik oleh seorang ayah. Nah, Ahitofel yang hebat, ya, sebagai penasehat dan juga sebagai tentara, satu orang dengan dua keahlian, dua kemampuan ini, akhir hidupnya sangat tragis, ya. Ahitofel kehidupannya berakhir dengan sia-sia, ya. Dia akhirnya adalah bunuh diri. Padahal Ahitofel di mata Raja Daud adalah sebenarnya bukan hanya sekedar penasehat kerajaan, tetapi Ahitofel dianggap Daud sebagai sahabatnya sendiri. Haleluya. Yuk kita baca sekarang Mazmur 41 ayat yang ke-9. Mazmur 41 ayat yang ke-9. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Ya, jadi ini dikatakannya. Daud mengatakan, menulis ini. Sekali ia berbaring, takkan bangun lagi. Haleluya. Mazmur 55 ayat 14. Satu ayat lagi, ya. Puji Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku,
temanku dan orang kepercayaanku. Ini Ahitofel dikatakan seperti itu. Yang berikutnya, ayat 14 sampai 16. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Oh, manis kan ya, bersama dengan Ahitofel ini. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Sebab kejahatan ada di kediaman mereka yang dalam batin mereka. Haleluya. Jadi sekali lagi bahwa Ahitofel ini walaupun akhir hidupnya tragis, tapi Daud menganggap bahwa satu, dia adalah teman raja, yang kedua orang dekat raja, yang ketiga sahabat karibnya, yang keempat orang kepercayaannya, yang kelima makan sepiring dengan dia. Haleluya. Bersama-sama bergaul dengan baik, teman yang sama-sama ibadah, masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Namun ternyata Ahitofel ini adalah orang yang mengangkat tumitnya terhadap Daud. Kita baca Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat yang ke-10. Ya, yuk dibuka Alkitabnya, Mazmur 41 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Bukan sahabat karibku yang kupercayai, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Haleluya. Inilah tulisan Daud untuk Ahitofel, ya, yang pada akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan tragis. Hal yang kelima yang bisa terjadi pada seorang yang tidak memiliki kasih sayang ayah adalah tidak menjadi sahabat yang tulus, jarang memiliki sahabat, hidup dalam kepura-puraan, yaitu pura-pura baik, padahal niat hatinya jahat. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kesimpulannya adalah di Alkitab ditulis demikianlah ia mati, Ahitofel tadi ya, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Sang ayah yang sangat melukai hati anaknya sendiri kok diberi nama saudara si bodoh. Maka terjadilah seperti yang dikatakan ayahnya. Ketika si Ahitofel bertumbuh dalam hidup yang pahit dan terluka dan tidak mau dipulihkan, tidak mau mengampuni. Oleh karena itu, jika ada perkataan negatif atau perlakuan negatif dari orang tua kita, ini pesan saya ya, kalau orang tua kita ada berkata-kata yang negatif, yang tidak baik kepada kita, ampuni mereka. Jangan aminkan perkataan mereka yang kasar, tetapi perkatakan firman Tuhan bahwa aku bahagia, aku berharga di hadapan Tuhan, aku disayang Tuhan, aku milik Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus yang baik ya memiliki kita. Hal ini juga dialami oleh Yabes ya. Dia diberi nama yang artinya anak pembawa sengsara, anak pembawa sial oleh ibunya. Tetapi ayahnya tidak membela dia, tidak memberi nama baru kepadanya. Nama yang lebih baik gitu loh, biar enak didengar, tidak. Ya, berbeda dengan Benyamin yang diberi nama yang buruk oleh ibunya, ya, namanya Ben-Oni atau anak penderitaanku. Tetapi oleh ayahnya nama itu diubah menjadi Benyamin, anak tangan kananku yang mendatangkan bahagia. Ya, Yabes tetap berseru kepada Tuhan, tetap hidup dekat dengan Tuhan, tidak menjadi anak-anak yang liar. Hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dan dia dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Hal ini juga dialami oleh Daud. Di sesi sebelum, ya, jadi sebelum-sebelumnya dalam hidupnya ini, Daud ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Jadi Daud ini pernah merasakan hal yang sama ya. Tetapi Daud hidup dipulihkan, menjadi raja yang besar. Bahkan dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, nama Daud itu ada. Apakah kalian
adalah anak-anak yang seperti Ahitofel, yang kurang kasih sayang dari orang tua. Mungkin kalian merasakan bahwa papa mamaku ini tidak mempedulikan aku. Papa mamaku ini sering berkata kasar kepada aku. Ya. Haleluya. Jika iya, maka kalian butuh dipulihkan agar hidup kalian tidak seperti Ahitofel, tetapi hidup kalian akan seperti Yabes, akan seperti Daud, ya, yang berhasil dan mengalami kasih Bapa yang sempurna. Mungkin hati kalian telah hancur, tetapi ingatlah, Tuhan sanggup mengumpulkan kepingan-kepingan pasal hatimu yang mungkin sudah berserakan. Tuhan sanggup membalut luka hatimu dan menyembuhkanmu. Tuhan sanggup membuat hatimu baru dengan kuasa salib Kristus yang menyembuhkan. Tidak saja luka fisik atau tubuhmu, tetapi juga sanggup menyembuhkan luka hati, luka batinmu. Buka hatimu, izinkan Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sungguh Tuhan, kami kadang-kadang merasakan hal itu. Namun terima kasih pula untuk korban-Mu Tuhan, untuk darah-Mu di kayu salib yang telah mengampuni kami. Sehingga kami memiliki sahabat, memiliki teman, memiliki penyembuh, bahkan memiliki Tuhan yang peduli kepada kami, yaitu Yesus Kristus. Kami mau lari kepadamu Tuhan. Kami mau peluk erat Engkau Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh tetap memperoleh aliran kasih sayang-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kalaupun kami ada salah Tuhan dengan orang tua kami, ampuni kami. Ampuni juga mereka. Agar damai sejahtera-Mu limpah di dalam rumah kami. Agar kami memiliki masa depan yang baik Tuhan. Menjadi milik kesayangan-Mu, menjadi biji mata-Mu. Keberhasilan itu ada di tangan kami Tuhan karena-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar, Firman-Mu sudah kami pahami, Firman-Mu sudah kami terima. Meteraikan di dalam hati kami Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami Tuhan tetap selalu ingat bahwa Engkau tetap baik kepada kami, apapun yang kami alami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau Allah yang peduli, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami sepanjang minggu depan Tuhan. Di saat hati kami juga sudah mulai hangat untuk kami merayakan Natal tahun ini. Tolong Tuhan berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati kami semua. Perlindungan-Mu Tuhan ada bersama kami di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami rindu Tuhan untuk kami segera pulih, segera kembali beribadah secara offline di rumah-Mu. Kami rindu pelataran-Mu, kami rindu berjumpa, beribadah bersama dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Tuhan, segala kepujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat menerima berkat Tuhan. Haleluya.